Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah data mining ya bersama saya ya. Di pertemuan satu kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan terlebih dahulu mengenai apa itu data mining. Oke. Pada pertemuan satu ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep knowledge discovery atau data mining. Pokok bahasannya hanyalah baru sebatas Introduction to Knowledge Discovery and Data Mining. Sedangkan subpokok bahasannya mencakup pertama Introduction to Data Mining, kemudian what kinds of data can be mined, kemudian which technologies are used and targeted, major issue in data mining, dan understanding data use. Ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan data mining? What is data mining? Ya, oke. Untuk memahami data mining, pertama adalah kita harus membayangkan sebuah data yang sangat banyak, sebuah data yang sangat besar, ya. Kemudian kita berusaha ingin menemukan pola dan model yang ada di dalam data tersebut yang memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu harus valid, useful, berguna, unexpected, ya, dalam arti bahwa tidak bisa diduga sebelumnya, ya, dia non obvious, ya, bukan sesuatu yang sudah pasti. Kemudian understandable, bisa dipahami oleh kita sebagai manusia, ya. Nah, bagaimanakah cara kita menemukan pola dan model di dalam data tersebut? Itulah proses data mining, ya. Kita berusaha untuk mencari pola dan model yang terdapat di dalam suatu data yang berukuran besar. Itulah maksud dari data mining. Kenapa kita butuh data mining? Ya, pertama adalah karena ukuran data, volume data yang semakin hari semakin besar. Dulu ukuran data cukup relatif kecil. Kita bisa menyusunnya secara rapi, memilah-milah datanya, menyimpannya dengan tertib, ya, sehingga kalau kita membutuhkan data tersebut, kita tinggal hanya melakukan proses query, ya, hanya melakukan pencarian data. Berbeda dengan data yang semakin hari ini semakin besar ukurannya, ya, sehingga kita sudah tidak ada waktu lagi, ya, tidak ada waktu lagi, tidak ada sumber daya, tidak punya kapasitas untuk menyimpan data secara terstruktur lagi, tidak bisa menyimpan data secara rapi lagi. Sekarang adalah fokus dalam menyimpan data tersebut adalah yang penting data tersebut disimpan terlebih dahulu, dikumpulkan terlebih dahulu, semua dimasuk-masukkan, dijebloskan istilahnya, ya. Sehingga dalam big data ibaratnya seperti ilustrasi pada gambar ini, setumpuk data yang masih berantakan. Sehingga di sini untuk mendapatkan informasinya bagaimana? Ya kita harus mengekstrak dari tumpukan data yang masih tidak beraturan tersebut, kita harus ekstrak, ya, kita harus pilah-pilah mana ini informasi yang penting, oh ini informasi tidak penting. Yang tidak penting kita buang, kita abaikan, kita ambil saja yang pentingnya saja. Sehingga nanti akan kita perolehlah informasi yang bisa bermanfaat buat kita, di mana kita bisa menemukan pola ataupun model di dalamnya. Oke, jadi satu, ya, ukuran data yang semakin besar. Ya. Kenapa bisa ukuran data semakin besar? Ya, ya tentu saja karena kita bicara sumber data yang semakin variatif,
sumber data yang semakin inovatif saat ini. Ya, kita tahu perkembangan internet begitu pesat saat ini, ya. Semua terhubung dengan internet, dan ingat segala sesuatu yang terhubung dengan internet, disitulah data kita bisa di mining, ya, bisa ditambang, ya. Sehingga di sini data menjadi sangat besar. Oke, contoh data dari internet, contoh apa saja? Ya, banyak, ya. Data dari situs web, dari toko online, ya, e-commerce, ya, dari transaksi yang ada, dari data penjualan, ataupun dari sosial media, ya, dari layanan multimedia seperti YouTube, ataupun repositori jurnal-jurnal ilmiah, itu juga menjadi sumber data yang sangat melimpah di internet saat ini. Ya. Nah, dari tadi kita bicara tentang big data, data yang sangat besar. Nah, sebenarnya big data itu apa sih? Ya. Nah, karakteristik big data paling mendasar itu memiliki 4 V. Ya, big data harus memiliki 4 V, yaitu yang pertama volume, kedua variety, yang ketiga veracity, yang keempat itu adalah velocity. Volume jelas ukurannya harus besar, harus dalam jumlah yang banyak, ya mungkin gigabyte, terabyte, petabyte, ya. Variety, dan ingat juga selain ukuran yang besar, jenis datanya juga sangat beragam. Ya, kita tidak mengumpulkan hanya dari satu jenis data. Semua jenis data pokoknya kita masukkan dulu, ya, kita himpun. Ya, di sini variety, ya. Jadi berbagai jenis data kita simpan, mau data teks, data numerik, data audio, data apapun kita simpan. Kemudian veracity, sumber datanya. Sumber data juga sangat beragam. Ya, kita tidak hanya menyerahkan bersumber satu data saja. Kita menggunakan berbagai sumber data. Kita bisa menggunakan sosial media dari berbagai sumber, dari Facebook, Twitter, Instagram, ataupun yang lain. Ya, kita kumpulkan semua. Kemudian juga velocity, kecepatannya. Disinilah kenapa kita tidak bisa lagi menyimpan data secara rapi, secara terstruktur seperti pada database. Karena kecepatan data yang masuk pada big data ini adalah sangat luar biasa. Dalam 1 menit ada berapa tweet yang bisa dibuat oleh user? Ada berapa status yang bisa diunggah oleh pengguna Facebook? Ya, ada berapa transaksi di dalam e-commerce? Ya, sehingga kalau kita menggunakan data terstruktur untuk menyimpan big data, maka akan terjadi bottleneck dalam pemrosesan data. Ketika satu data masih diproses, mau dirapikan untuk disimpan secara terstruktur, antrian data sudah jalan, ya, sudah menumpuk. Saya mau nunggu diproses, ya. Sehingga karena menghindari bottleneck tersebut, makanya di dalam storage-nya tersebut, pokoknya kita kumpulkan data, kita simpan tanpa struktur dulu, ya. Sehingga konsep di dalam big data penyimpanan datanya lebih kepada konsep data lake, ya, danau data. Kenapa disebut data lake? Beda dengan database. Kalau database itu basis data, pangkalan data itu sudah jelas. Oh, ini pangkalannya ibaratnya ini pangkalannya motor, ini terminalnya motor, ini terminalnya bis, ini terminal angkot, itu sudah ditentukan, ya.
Tapi kalau data lake ibaratnya sama seperti danau, pokoknya semua aliran sungai akan bermuara ke danau tersebut. Padahal isi dari yang masuk ke dalam danau tersebut belum tentu semuanya adalah air. Di dalamnya mungkin ada sampah, ada batu, ada kayu, ya. Semuanya akan ikut masuk ke dalam danau tersebut. Nggak apa-apa, yang penting ditampung dulu di dalam danau tersebut. Kalau kita mau menggunakan air danau tersebut, kita olah dulu air danau tersebut. Ilustrasinya seperti itu, ya. Jadi data-data tersebut dari berbagai sumber tersebut ditampung terlebih dahulu di data lake. Kemudian kalau kita mau membutuhkan suatu informasi dari data tersebut, maka kita olah si data lake tersebut untuk melakukan ekstraksi informasi. Yang tidak penting dibuang. Ya, kita ambil ibaratnya kalau di danau tersebut ya kita filter, sampahnya dibuang, kayu-kayu dibuang, yang kita ambil ada air yang sudah bersih. Seperti itu. Ya, ini adalah gambaran betapa besarnya sumber data di internet. Ya, kita lihat butuh biaya $600 untuk membeli hard disk drive yang bisa menampung, menyimpan seluruh musik di dunia. Ya. Kemudian terdapat 5 juta telepon genggam yang digunakan di tahun 2010. Ini 10 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang mungkin sudah 2 kali lipat. Kemudian 30 juta konten dibagikan di Facebook setiap bulannya. Ya, bayangkan. Kemudian di sini dikatakan terdapat 235 terabytes data. Ya, ingat, terabytes data, 235 terabytes data yang dikumpulkan oleh US Library of Congress. Ingat, ini hanya yang mengumpulkan adalah US Library of Congress. Ya. Dia mengumpulkan data dari internet sampai dengan sebesar 235 terabyte. Ya. Bayangkan betapa besarnya data yang bisa kita manfaatkan di internet. Nah, perkembangan data mining sendiri tidak terlepas dari evolusi dari teknologi database, ya. Di mana database dimulai pada tahun 60-an, ya, yaitu dengan dikembangkannya DBMS, Database Management System. Kemudian tahun 70-an mulai berkembang relational data model. Tahun 1980 adalah mulai muncul RDBMS, ya, Advanced Data Models. Kemudian juga mulai muncul application oriented DBMS, yaitu misal digunakan untuk tujuan spasial, scientific, ataupun engineering. Dan di tahun 90-an, di sini baru muncullah data mining, data warehousing, kemudian multimedia database, dan web database. Dan di tahun 2000-an, inilah mulai tumbuh pesat data mining, di mana sumber datanya sudah berupa stream data, ya, di mana ada stream data manajemen dan mining, kemudian juga perkembangan data mining yang semakin pesat, serta perkembangan dari web teknologi di tahun 2000-an. Nah, kenapa kita butuh data mining lagi? Tadi kan yang pertama, big and bigger data. Sekarang, apa alasan yang kedua? Kenapa kita butuh data mining? Dengan data mining, kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih banyak. Kenapa? Karena kita menggunakan tadi veracity dan variety dari data yang lebih besar, ya. Variety jenisnya lebih banyak, veracity sumbernya juga lebih banyak, ya. Selain itu juga lebih cepat, ya, velocity. Sehingga tujuan kenapa kita menggunakan data mining adalah yaitu kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih
banyak, ya. Jangan sampai seperti ilustrasi gambar ini. Kita ini tenggelam dalam lautan data, tapi kita sendiri haus akan pengetahuan, ya. Kemudian alasan yang ketiga kenapa kita butuh data mining adalah ya otomasi, ya. Menghandle data yang berukuran besar dengan kecepatan tinggi, ya, dengan jenis yang banyak dan sumber yang melimpah, ya, maka sangat tidak mungkin kita mengolah data tersebut, melakukan ekstrak informasi tersebut secara manual. Kita tidak mungkin menggunakan teknik statistik biasa untuk memperoleh informasi dari data semacam big data. Di sini kita membutuhkan otomasi. Nah, salah satu kunci dari data mining adalah otomasi. Karena di dalam data mining sifatnya adalah computational. Semua proses akan dilakukan oleh komputer. Nah, jadi kita review kembali apa itu data mining. Ya. Data mining adalah suatu proses untuk mengekstrak informasi atau mengekstrak hal-hal yang menarik, ya. Hal-hal yang menarik ini bisa berupa pola ataupun pengetahuan dari sebuah data yang berukuran sangat besar, ya. Hal-hal yang menarik ini tentu sifatnya adalah harus non-trivial, implisit, tidak diketahui sebelumnya, serta mungkin akan berguna. Ya. Jadi itu yang harus kita temukan. Data mining, mungkin istilah data mining ini misnomer. Misnomer itu salah sebut mungkin, kurang tepat. Ya. Kenapa disebut kurang tepat? Karena kalau kita istilahnya menambang emas, yang kita tambang kan bukan emasnya dulu yang kita gali, tapi yang kita gali apa? Tanah, ya. Jadi sebetulnya yang paling tepat adalah ya information mining, karena yang kita mining adalah sebetulnya adalah yang kita tambang itu adalah bukan si datanya itu adalah ibaratnya kalau di pertama itu tanahnya, sedangkan yang goldnya itu adalah informasi, ya, atau knowledge, ya. Sehingga si data mining ini juga punya nama alternatif, disebut juga sebagai knowledge discovery atau knowledge mining, ya. Karena yang itu tadi yang di mining adalah knowledge, informasinya, ya. Atau disebut juga sebagai knowledge extraction. Apakah semuanya bisa kita sebut sebagai data mining? Ya, tidak semua bisa dikategorikan sebagai data mining. Proses pencarian sederhana pada satu database terstruktur, maka itu bukan termasuk data mining. Itu hanya termasuk sebagai query sederhana, ya. Hanya suatu query, ya. Jadi data mining itu hanya pada data yang tidak terstruktur, ya. Kita lihat perbandingannya seperti ini contohnya. Apa yang bukan data mining? Contoh yang bukan data mining, yaitu yang pertama contohnya mencari nomor telepon di buku telepon. Di buku telepon, nomor telepon itu sudah tersimpan dengan rapi. Ada nomor telepon, ada nama pemilik, ada alamat. Jelas strukturnya. Sehingga di sini kita tinggal melakukan pencarian terstruktur. Maka mencari nomor telepon tersebut bukanlah data mining, tapi hanyalah suatu proses query, pencarian.
Tapi kalau dari buku telepon tersebut, kita akan mencari seperti ini. Kita ingin mencari pola kira-kira nama apa yang paling sering digunakan di suatu wilayah di Amerika. Oh, ternyata untuk wilayah daerah selatan, nama yang paling sering digunakan adalah nama O'Brien, O'Rourke, O'Reilly, dan lain-lainnya. Ya, yang ada OO-nya katanya. Ya. Nah, di sini karena dia adalah mencari pola, meskipun dia dari database juga sama, tapi yang dia cari adalah polanya, pola yang sebelumnya belum diketahui, maka dia akan termasuk sebagai data mining. Kemudian contoh yang kedua, dia menggunakan search engine mengetik untuk mencari informasi tentang Amazon. Oke, kalau di sini dia juga sama melakukan query di Google katakanlah. Sehingga si Google akan melakukan pencarian semua kata kunci yang terkait dengan Amazon. Hasilnya ditujukan. Dan karena Google sudah mengindeks seluruh website, maka itu juga hanyalah pencarian biasa. Ya. Nah, tapi kalau misal dari hasil pencarian tersebut kemudian dilakukan analisis untuk mengelompokkan hasil pencarian tersebut sehingga diperoleh, oh untuk kata Amazon ini ternyata bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada Amazon sesuai konteksnya ya, ada Amazon sebagai nama hutan, ada Amazon sebagai toko online, dan ada Amazon yang lainnya. Ya. Sehingga di sini karena dia mengelompokkan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya, oh saya baru tahu ternyata Amazon ini ternyata dari hasil pencarian Amazon ini bisa dikelompokkan sesuai konteksnya. Seperti itu, maka baru ini itu adalah masuk ke data mining. Oke, lebih jelas perbandingan antara data processing dengan data mining adalah sebagai berikut. Ya, pada database processing, query-nya biasanya jelas didefinisikan serta menggunakan bahasa SQL. Sedangkan pada data mining itu adalah didefinisikan secara poorly ya, secara kurang bagus ya. Dalam arti dia nggak jelas ya definisi pas query-nya. Kemudian tidak ada bahasa tertentu ya. Kemudian datanya adalah operasional, data yang sudah siap pakai, data yang sudah terstruktur, data yang sudah tinggal cari dapat gitu kan. Sedangkan kalau di data mining, datanya adalah baru not operasional, dia masih raw, datanya masih mentah. Sehingga untuk mendapatkan informasi perlu ada suatu pemrosesan terhadap data terlebih dahulu. Kemudian output-nya, ya karena hasil query dari sesuatu yang didefinisikan dengan jelas, maka output-nya juga akan precise, akan pasti. Ya, dan output-nya merupakan subset dari database itu sendiri. Sedangkan pada data mining processing, ya output-nya adalah fuzzy, ya. Output-nya fuzzy, samar, ya belum pasti kebenarannya. Ya, dan dia bukanlah subset dari database. Oke, untuk sesi pertama kita sampai di sini. Kita berlanjut untuk di sesi yang kedua. Saksikan video berikutnya.